kali ini saya akan menjelaskan tentang tablet bersalut, yaitu mulai dari preformulasinya hingga pertimbangan pemilihan jenis pelapisannya. Selamat menonton! Baik, yang pertama-tama itu adalah preformulasi untuk tablet bersalut. Nah, pada tahap awalnya itu sebelum dilakukan pelapisan, diperlukan proses preformulasi untuk memastikan tablet inti sesuai untuk disalut. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan meliputi yang pertama, ukuran dan bentuk tablet inti harus memiliki ukuran dan bentuk yang seragam agar proses pelapisan merata dan menghasilkan lapisan yang konsisten. Yang kedua itu kekasaran permukaan. Permukaan tablet itu tidak boleh terlalu halus atau terlalu kasar. Permukaan yang terlalu halus dapat menyulitkan adhesi lapisan, sedangkan kalau terlalu kasar dapat menyebabkan lapisan tidak merata. Yang ketiga itu adalah kestabilan bahan aktif. Zat aktif itu harus stabil terhadap panas, kelembapan, dan pelarut yang digunakan selama proses pelapisan. Yang keempat itu interaksi pelarut dan polimer. Pelarut dan bahan polimer yang digunakan tidak boleh bereaksi dengan zat aktif maupun eksipien inti, agar tidak mempengaruhi stabilitas dan efektivitas obat. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan pelapisan atau coating. Nah, pelapisan tablet memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama, proteksi zat aktif dari cahaya, kelembapan, dan oksigen. Yang kedua, masking rasa dan bau untuk meningkatkan kenyamanan pasien. Yang ketiga itu, pelapisan tertunda agar obat bekerja di lokasi tertentu, misalnya di usus. Berikutnya itu identifikasi visual, yaitu melalui warna dan tampilan tablet. Baik, berikutnya kita masuk pada tablet salut film. Nah, tablet salut film ini merupakan jenis pelapisan yang menggunakan lapisan tipis polimer. Nah, untuk eksipien utamanya, yang pertama itu ada polimer, misalnya HPMC dan PFA. Untuk plasticizernya, yaitu PEG dan gliserol. Ada juga pewarna dan opacifier. Untuk prosesnya, yang pertama-tama dilakukan penyemprotan larutan atau suspensi polimer ke tablet inti. Selanjutnya dilakukan pengeringan hingga terbentuk lapisan tipis. Nah, untuk keunggulannya sendiri, yang pertama proses lebih cepat dibanding salut gula. Yang kedua, lapisan tipis dan tidak menambah ukuran tablet secara signifikan. Dan yang ketiga, lebih efisien secara biaya. Untuk kendalanya sendiri, yang pertama memerlukan kontrol proses yang ketat. Yang kedua itu risiko cacat seperti picking, peeling, atau cracking. Nah, berikutnya kita masuk pada tablet salut gula. Nah, tablet salut gula ini menggunakan lapisan gula yang relatif tebal. Tahapan utamanya yaitu yang pertama itu ada sealing atau penutupan inti. Yang kedua itu ada subcoating atau penebalan. Yang ketiga ada smoothing. Yang keempat ada coloring. Dan yang kelima itu ada polishing. Nah, untuk eksipiennya itu yang pertama itu ada sukrosa sebagai bahan utama. Kedua itu ada pewarna dan bahan pengkilap. Untuk tantangannya sendiri, prosesnya itu lama dan kompleks. Dia itu meningkatkan ukuran dan berat tablet. Dan yang terakhir itu dia sensitif terhadap kelembapan. Nah, berikutnya itu ada tablet salut enterik. Nah, tablet salut enterik ini dirancang untuk tidak larut di lambung tetapi larut di usus. Untuk polimer enteriknya, yang pertama itu ada selulosa asetat talat atau CAP. Yang kedua itu ada eudragit LS. Nah, untuk tujuannya sendiri, yang pertama untuk melindungi obat dari asam lambung, yang kedua mencegah iritasi lambung, yang ketiga menargetkan pelapisan di usus. Untuk syaratnya, yang pertama itu dia tidak larut pada pH lambung, yang kedua dia itu harus larut pada pH usus. Untuk evaluasinya sendiri ada uji disolusi 2 tahap, berupa asam pada buffer usus. Nah, berikutnya itu kita masuk pada evaluasi mutu tablet bersalut berdasarkan FI dan USP. Nah, berdasarkan standar seperti Pharmacope Indonesia atau FI dan United States Pharmacope atau USP, parameter yang diuji meliputi yang pertama itu ada keseragaman bobot, yang kedua kekerasan tablet, yang ketiga waktu hancur, keempat uji disolusi, dan yang kelima itu ada penampilan fisik atau cacat lapisan. Baik, yang terakhir untuk pertimbangan pemilihan jenis pelapisan. Nah, pemilihan jenis pelapisan itu harus disesuaikan dengan sifat bahan aktif dan tujuan terapinya. Nah, beberapa pertimbangan utamanya itu yang pertama berdasarkan sifat fisikokimia zat aktif. Itu meliputi stabilitas, kelarutan, dan sensitivitas terhadap pH yang menentukan jenis pelapisan yang sesuai. Yang kedua itu berdasarkan tujuan terapi. Nah, dia itu berdasarkan yang pertama itu efek cepat atau film coating biasa. Yang kedua itu pelepasan tertunda yaitu enteric coating. Yang ketiga pelepasan terkendali yaitu modified coating. Dan yang ketiga itu ada berdasarkan target lokasi kerja obat, yaitu menentukan apakah obat harus dilepas di lambung atau di usus. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.